Menurut saya itu adalah kebijakan yang sangatlah bijak karena terkadang kita UN juga kan tergantung faktor keberuntungan dan lain-lain, nggak pure karena nilai tidak selalu dapat menilai suatu kepintaran atau dari seorang manusia gitu. Kalau nggak otak manusia nggak bisa dinilai dengan data. Harusnya sih ada UN ya yang kayak kemarin juga. Iya. Saya kalau UN kan tahu gitu ada SKL-nya gitu, meskipun kemarin banyak bocor juga, tapi kayaknya lebih mending daripada sekolah sendiri yang nentuin gitu. Ya kalau saya kurang setuju sih Mas. Tapi ya kan namanya juga pemerintah, mereka yang berhak dan mereka yang mengatakan berhak atau tak berhaknya Mas. Enaknya biar lebih udah kayak nggak terlalu ribet lagi. Soal UN-nya nggak terlalu belajar terus gitu. Cuman gak enaknya terlalu nganggep remeh jadinya, terlalu gimana ya, nggak kurang, jadi anak-anak tuh nggak usaha gitu. Udah kayak mereka pikir kita juga udah pasti lulus ini kok gitu. Menurutku sih kalau pihak sekolah yang nentuin udah lebih enak daripada yang sebelumnya gitu sih. Jadi kan kalau dulu UN-nya memang udah benar-benar 70% kan, tapi sekarang udah berkurang. Saya kan juga UN juga kadang-kadang tergantung aja, kalau bikin aja hasilnya biasanya dia bagus, tapi di UN jeblok kan juga bisa. Jadi kalau gitu juga lebih adil juga biasanya hasilnya. Ya, tampaknya variatif ya, komentar betul. Dari para siswa-siswi. Tapi saya begitu. menyimak salah satu tadi yang dimintai komentar, Bu. Dia mengatakan kalau ternyata karena UN sudah tidak menentukan kelulusan begitu, jadi mungkin siswanya jadi menganggap remeh begitu. Jadi nggak seserius tahun-tahun sebelumnya karena sudah pasti lulus. Nah ini kemudian bagaimana, Bu? Ternyata motivasinya mungkin untuk beberapa ya, ada yang berkurang nih untuk melihat UN. Ya mungkin saja, bisa saja ya terjadi, tapi kalau pakai berasumsi gitu kan harus pakai data gitu ya. Tapi kalau sepanjang pengamatan saya sih ya, di berbagai sekolah gitu, kalau kami kepala sekolah saling bercerita, rasanya enggak tuh gitu. Enggak gitu ya? Jadi tetap saja mereka menghadiri tryout ya, uji coba, tetap aja nanya-nanya ke gurunya, tetap aja les privat hingga detik terakhir gitu ya. Bahkan sampai hari ini ada beberapa murid saya juga tetap les gitu ya. Jadi misalnya mereka kemarin, oh ini kartu legitimasinya belum dapat gitu, saya bilang ya udah Sabtu ibu ke sekolah kok, tapi sore nanti dititipkan aja gitu, karena kan wali kelasnya belum tentu datang gitu ya. Tapi mereka kemudian ada beberapa mereka jangan itu les gitu, artinya kan detik-detik aja dia masih tapi kan hari ini gitu ya. Tahun ini baru pelaksanaan pertama, mungkin nanti bisa dilihat evaluasinya apakah mereka menurun atau tidak begitu ya. Kalau sekarang mungkin prematur ya kita bilang begitu, karena kan belum terbukti, belum ada hasil dan data gitu, ya. Tapi Bu Retno, katakanlah pada akhir UN di tahun ini dilihat memang ada penurunan minat dan semangat dari para siswi dan siswa untuk belajar akan UN begitu ya. Adakah cara yang harus dilakukan untuk memotivasi anak-anak akhirnya tidak cenderung menganggap remeh UN begitu? Karena tadi kita dengar ada satu anak sudah mengucapkan hal itu. Mungkin ada beberapa anak lainnya yang juga berpikir hal yang sama begitu. Kalau saya malah berpikir kebalikannya. Akhirnya dulu kalau anak-anak menganggap 6 mata pelajaran ini penting segala-galanya, yang lain diremehkan. Sekarang dia nggak bisa meremehkan satupun mata pelajaran. Karena kan semua menentukan kelulusannya dia kan. Misalnya tadi 13 mata pelajaran, kan 6 UN. Nah biasanya anak-anak itu lebih fokus pada UN. Lebih fokus ke sana karena 70% nyumbangnya gitu kan. 30% seolah-olah sekolah tuh hanya berkontribusi 30%, 70-nya kan dari UN ini. Maka segala-galanya UN, jadi penting betul sampai dibela-belain dan segala. Tapi sekarang anak-anak kan harusnya tidak berpikir begitu lagi. Artinya seluruh mata pelajaran menjadi penting, apapun mata pelajaran itu. Karena itu menentukan kelulusan dia dan itu dihitung oleh sekolah. Jadi menurut saya cara berpikirnya memang harus dibalik untuk melihat posisi positifnya. Ternyata kita sudah tersambung dengan Pak Menteri ini. Halo, selamat siang Pak Anies. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Anies, akhirnya kita tersambung dengan Pak Anies, kami sudah menantikan dari tadi. Iya, ini jalan macet dari Bogor tadi. Ya baik, Pak Anies, ini terkait dengan UN hanya tinggal beberapa hari lagi. Ini kesiapannya sudah berapa persen nih Pak Anies? Kalau kita boleh tahu update terakhir bagaimana? Ya, alhamdulillah secara logistik itu sudah semuanya siap, karena soal kemudian lembar jawab juga sudah terbagikan sesuai dengan rencana.
yang sekarang malah perlu saya tegaskan adalah mari ke depan melihat ujian ini sebagai pembelajaran. Jadi tidak perlu melihat ini sebagai sesuatu yang menegangkan, menakutkan, bahkan khawatir soal nanti terlambat 1 jam atau 1 hari, itu malah nanti akan mengganggu konsentrasi. Dan mulai tahun ini juga kita mulai mencoba rintisan ujian nasional menggunakan komputer. Jadi sebagian dari sekolah-sekolah, ada 585 sekolah menggunakan komputer. Lalu yang ketiga yang saya ingin jelaskan juga, bahwa kita malah ingin mendorong mulai tahun ini hasil ujian nasional bagi anak-anaknya kita akan berikan lebih rinci, lebih detail, termasuk ada penjelasan kualitatif. Apa makna nilai itu? Kalau anak dapat nilai 6, itu maknanya apa? Dapat 9, maknanya apa? Dapat 4, maknanya apa? Itu jelaskan. Tapi yang tidak kalah penting, sekolah dan daerah akan menerima namanya indeks integritas. Indeks integritas ini menunjukkan tingkat kejujuran di dalam melaksanakan ujian nasional. Jadi kita ingin menggarisbawahi, kalau dahulu orang berbondong-bondong melaporkan sekolah kami lulus 100%, sekarang sudah bukan syarat kelulusan. Malah kami ingin sekolah-sekolah melaporkan nanti pada orang tua, sekolah kami jujur 100%. Jadi ada tolak ukurnya dan kami akan laporkan itu kepada sekolah, kepada dinas, dan bagi orang tua ini bagian dari untuk mendorong sekolah-sekolah agar kita semua sama-sama pastikan kalau ujian nasional kita terapkan dengan jujur, mudah-mudahan di dalam keseharian kita di sekolah juga kita bisa tekankan kejujuran. Baik, Pak Anies, terkait dengan pengerjaan UN ini secara CBT, ini kan ternyata masih begitu banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas begitu. Ini kemudian bagaimana nih Pak Anies untuk bisa mengembangkan ataupun membantu sekolah-sekolah ini bisa kemudian biar tahun depan itu semua akhirnya CBT semua. Nah, ini bagaimana Pak Anies? Begini, nomor 1, tujuan pengadaan fasilitas itu bukan untuk ujian, tapi pengadaan fasilitas adalah untuk proses pembelajaran. Bahwa dengan adanya komputer bisa dipakai untuk ujian, itu alhamdulillah. Tapi kita ingin menegaskan dorongannya adalah untuk pembelajarannya. Jadi sekarang ini memang di seluruh Indonesia baru sekitar 30% sekolah yang sudah memiliki jaringan internet. Adapun kalau sekolah yang memiliki jaringan komputer memang sudah hampir 80%. Nah, tetapi kita ingin tegaskan proses ini bertahap. Tahun ini di 585, nanti tahun depan kita kembangkan lebih jauh. Dan seperti tahun ini juga, polanya adalah bukan kementerian menentukan sekolah. Kementerian memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang mau menjadi perintis. Dan sekolah-sekolah ini kemudian diverifikasi, dilihat kesiapannya, baik kesiapan hardware, jaringan, maupun operator yang mengelola area networknya. Kalau itu sudah dinyatakan siap, baru kemudian itu yang dipakai. Jadi ke depan kita bertahap dan penting digarisbawahi, yang penting adalah ujiannya, bukan alatnya. Jadi jangan kita memperlihat seakan-akan harus komputer. Tidak, dengan kertas juga nggak masalah. Dengan komputer jauh lebih efisien. Memang dengan penyelenggaraan ujian seperti sekarang melibatkan 7,3 juta anak di 69.000 sekolah, bila kita selalu menggunakan kertas, maka biaya logistiknya luar biasa besar. Tetapi dengan menggunakan metode komputer, maka tidak perlu lagi pencetakan, pengiriman, maka itu bisa dikirimkan melalui jaringan virtual. Ke depan kita akan ke arah sana. Baik, Pak Anies mengatakan ini ada tahapannya begitu proses pembelajaran. Tapi katakan untuk target, apakah ada target tertentu sehingga kapan Indonesia bisa melakukan ujian CBT secara menyeluruh? Apakah ada target, Pak Anies? Gini, kalau target malah saya berharapnya Indonesia ujian 100% jujur, Mbak. Mau pakai komputer, mau pakai paper. Jadi
menurut saya yang penting sekali digarisbawahi di sini adalah ujian sebagai bagian dari pembelajaran, termasuk pembelajaran kejujuran. Karena bicara mengenai komputer, itu bicara juga infrastruktur. Saat ini kita ada 208.000 sekolah, tapi masih ada 17.000 sekolah yang belum memiliki aliran listrik. Jadi apalagi kita berbicara sampai pada ujian menggunakan komputer. Jadi malah saya ingin menggarisbawahi, bicara tentang pendidikan tidak selalu diasosiasikan dengan infrastruktur, sarana prasarana. Sarana prasarana penting, tapi yang tidak kalah penting adalah semangat dari proses pembelajarannya itu. Ini kebetulan saya dari Bogor, di kampung matematika tadi, menyaksikan betapa anak-anak itu belajar di teras, belajar di ruang tengah, di rumah-rumah di kampung-kampung masyarakat. Kalau bicara sarana prasarana, jauh sekali. Tetapi sebuah proses pembelajaran ini terjadi bukan karena ada gedung sekolah yang baik, tapi karena ada pendidik dan ada peserta didik, maka terjadilah sekolah. Nah, saya melihat ujian nasional juga dalam konteks itu. Ujiannya yang kita tingkatkan kualitas soalnya, kualitas prosesnya, sambil infrastrukturnya kita kembangkan. Pak Anies, kami akan terus membahas mengenai untung dan rugi UN lulus tanpa ujian nasional, tapi harus ditahan dulu Bapak, kita akan lanjut di segmen berikutnya.